Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di ibadah keluarga tanggal 5 Mei 2021 pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 hingga ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata memohon dan memaksa adalah dua kata kerja meminta yang sangat berbeda. Tetapi dalam praktiknya kadang jadi beda tipis. Memohon itu lebih terkesan positif karena menunjukkan kerendahan hati orang yang meminta. Sedangkan kata memaksa lebih terkesan negatif karena menunjukkan kesombongan atau kearoganan orang yang meminta. Jika kita menggunakan kata memohon, itu akan membuat seseorang lebih rendah hati dan lebih bersabar. Jika seandainya pun permintaannya maksudnya tidak dikabulkan, ia akan lebih mudah menerima itu karena ia sadar bahwa yang berhak mengabulkan permohonannya bukanlah dirinya, melainkan pihak yang dimohon. Sebaliknya, jika kita menggunakan kata memaksa, itu akan membuat seseorang lebih sombong dan tidak bersabar, dan akan sulit menerima kenyataan seandainya permintaannya tersebut tidak dituruti, karena ia merasa berhak memaksa orang lain menuruti permintaannya. Saudara-saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, biasanya kita menyampaikan permintaan kita melalui doa. Kita selalu diajarkan bahwa dalam berdoa, kita harus memintanya dengan memohon, bukan dengan memaksa atau merengek supaya diberi. Oleh karena itu, sebelum kita meminta sesuatu dari Tuhan, kita harus pahami dulu beberapa hal.
Yang pertama, Allah itu adalah Allah yang bebas menentukan kepada siapa Dia akan memberi berkat-Nya. Allah itu bukan tuyul yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang adil dan murah hati. Jangan ragu dalam doa kita bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang yang tertindas, yang meminta tolong kepadanya dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, Allah itu tidak suka dipaksa, apalagi diatur-atur. Jangan seperti anak kecil atau bayi yang merengek jika tidak diladeni permintaannya. Kita harus bersikap dewasa dalam doa kita. Yang keempat, Allah itu tahu betul apa yang kita butuhkan. Sebelum kita memintanya, Allah sudah tahu dan Allah sudah sediakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa dalam doa kita hanyalah pihak pemohon. Soal keputusannya, soal jawabannya, itu ada di tangan Allah sepenuhnya. Benar bahwa kesungguhan seseorang dalam memohon sesuatu kepada Tuhan akan menjadi penilaian khusus bagi Allah dalam menjawab doanya. Namun jangan disalahartikan, saudara-saudara. Apalagi disombongkan dengan mengatakan, karena kesungguhankulah dalam berdoa, maka doa-doaku terjawab. Ini kelihatan sangat rohani, padahal di dalamnya terkandung kesombongan iman. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan nas hari ini. Sebagai istri pertama dari Elkana, Hana menjalani kehidupan berumah tangga yang sangat suram dan penuh dengan tekanan batin. Hal itu ditengarai oleh keadaan Hana yang mandul, padahal ia adalah istri pertama dari Elkana. Yang membuat dia sangat menderita adalah ejekan, bulian, hinaan dari Penina, istri kedua Elkana yang memiliki beberapa orang anak. Dan dia selalu melecehkan Hana karena Hana statusnya mandul. Ditambah lagi sikap suaminya Elkana yang tidak membela Hana sama sekali, malah bersikap cuek. Penderitaan batin itu telah menimpa Hana selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya ia tidak tahan lagi. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang pedih sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan Eli menganggapnya seperti orang mabuk. Dalam seruannya yang paling dalam, Hana memohon agar Tuhan membukakan rahimnya dan memberinya anak laki-laki. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan karena selama ini dia diperlakukan tidak adil oleh madunya atau bahkan oleh suaminya. Ia menumpahkan segalanya kepada Allah yang ia percayai. Melihat semuanya itu, kemudian Imam Eli pun berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Eli adalah wakil Allah. Eli melihat bagaimana kesungguhan hati seorang Hana. Lalu mendengar perkataan Eli tersebut, Hana pun menjawab, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Perhatikan saudara-saudara, bahwa Hana dalam doanya tidaklah mengandalkan kemampuan dirinya. Hana tetap berpedoman bahwa dirinya hanya pemohon. Tuhanlah yang berhak mengabulkannya. Kalimat, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu," itu adalah buktinya bahwa doanya, jawaban doanya adalah oleh karena belas kasihan Allah semata. Kesungguhan hati dan kerendahan hati Hana dalam doanya kepada Tuhan akhirnya terjawab. Singkat cerita, Allah membukakan rahimnya, lalu lahirlah
Samuel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa dalam berdoa kepada Tuhan, pertama-tama kita harus jujur dan tulus mencurahkan apa yang sedang kita pergumulkan. Dalam doa itu, kita harus menyadari juga bahwa tidak ada hak kita untuk mengatur atau untuk memaksa Tuhan mengabulkan permintaan kita, segenting apapun persoalan yang kita hadapi. Seperti Hana, kita diajarkan bersikap rendah hati dalam memohon sesuatu kepada Tuhan. Soal jawabannya, yakinlah saudara-saudara, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia selalu bersikap adil kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami dalam melaksanakan ibadah keluarga di malam hari ini di rumah kami masing-masing. Biarlah kami selalu rindu untuk bersekutu, berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami semakin dilimpahi damai sejahtera, diberikan hikmat, diberikan kekuatan dan pengharapan melalui sabda Tuhan. Di malam hari ini, kami telah mendengarkan kabar baik yang luar biasa menyapa kami. Sebagaimana hamba-Mu Hana, dalam penderitaannya, dia sungguh-sungguh menyampaikan segala doa dan seruannya, bahkan dengan berurai air mata, dan juga karena kepedihan yang ia rasakan, ia curahkan segala pergumulan dan harapannya kepada Tuhan. Dan Hana memberikan pengajaran bahwa ketika kami memohon, kami tidak berhak memaksa Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Yang harus kami lakukan adalah dengan kesungguhan hati, dengan iman percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik atas doa-doa kami. Biarlah kami, ya Tuhan, tidak menyombongkan diri kami, seolah-olah karena kemampuan kamilah, maka doa kami terjawab. Tapi biarlah kami rendah hati, bahwa setiap jawaban doa-doa kami kepada Tuhan, itu semua karena belas kasihan-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah kami, ya Tuhan, Engkau mampukan menjadi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan dengan penuh harap, dengan keyakinan bahwa Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi setiap hamba-Mu. Jangan biarkan kami menjauh dari Tuhan ketika persoalan menghampiri kami, sebab kami yakin dan percaya persoalan-persoalan yang menimpa kami, Tuhan telah sediakan solusi yang terbaik, dan dengan cara yang demikianlah Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan mujizat-Mu. Hadirlah ya Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang selalu berdoa, berharap, dan selalu bersikap rendah hati kepada Tuhan, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.